hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Judul khotbah hari ini adalah sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bacaan hari diambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, gereja Filipi adalah gereja yang menjadi model bagi kebaktian bahasa Indonesia ini dan persekutuan misi Indonesia. Dan gereja Filipi adalah gereja pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus di Eropa. Meski pembangunan gereja pada waktu itu, pada zaman itu tidak lagi ada situs kuno Filipi tetap berada di utara Yunani dan telah dilestarikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nama Filipi berasal dari Filipus kedua, ayah dari Alexander Agung, yang membangun kembali kota tersebut dengan mengirimkan pemukim dalam jumlah besar dan menamai kota itu dengan namanya. Sebelumnya daerah ini dikenal dengan nama Grenides yang berarti sumur kecil. Setelah itu Filipi menjadi kota kolonial Romawi dan berkembang menjadi sebuah tempat yang mirip dengan miniatur Roma. Kemudian Filipi terus berkembang pesat sebagai tempat yang memiliki kebanggaan dan hak istimewa sebagai warga negara Romawi. Meskipun kota ini berkembang secara materi, perpaduan antara suasana Yunani dan Romawi menyebabkan orang Yahudi tidak dapat menetap di sana. Akibatnya bahkan sebuah sinagoga yang biasanya dibangun jika ada 10 pria Yahudi tidak pernah didirikan di Filipi. Karena itu, Filipi menjadi salah satu tempat yang paling sulit untuk mendengar Injil dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Di tempat yang begitu tandus secara rohani dengan bimbingan Roh Kudus, tim Paulus tiba di daerah Makedonia, Filipi. Mereka mencari sebuah tempat untuk berdoa karena tidak ada sinagoga. Di sana mereka memberitakan Injil kepada Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira beserta keluarganya, dan memberi mereka baptisan. Mereka juga menyembuhkan seorang hamba perempuan yang dirasuki oleh roh jahat serta memberitakan Injil kepada kepala penjara yang merupakan seorang pejabat dari pemerintah Romawi. Dengan demikian gereja Filipi adalah gereja yang dimulai atas bimbingan Roh Kudus dengan orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan pada waktu doa di tempat yang tepat yang sudah disediakan oleh Tuhan di tempat yang belum dijangkau oleh Injil. Gereja Filipi yang dimulai di rumah Lydia
bukan hanya berkembang menjadi gereja yang memberi bantuan, tetapi juga tetap mempertahankan semangat Injil yang pertama kali dimilikinya. Bahkan ketika Paulus berada di penjara, gereja ini tetap setia mendukung penginjil dengan doa dan materi hingga akhir. Surat Filipi adalah surat yang paling lembut dan indah di antara surat-surat Paulus tanpa ada teguran dan atau kecaman. Dalam surat Filipi, kata-kata yang berhubungan dengan sukacita muncul 5 kali dalam bentuk kata benda dan 9 kali dalam bentuk kata kerja. Sebanyak itu, latar belakang surat ini dipenuhi dengan suasana sukacita dan seruan Paulus untuk bersukacitalah adalah pesan utama dari surat ini. Namun seruan Paulus bukan sekedar untuk bersukacita, tetapi bersukacitalah dalam Tuhan, yang berarti sukacita dalam Tuhan adalah sukacita iman yang melampaui keadaan. Paulus sendiri memberikan kesaksian bahwa meskipun dia berada di dalam penjara, dia tetap bersukacita sehingga dia secara nyata menunjukkan sukacita iman yang melampaui keadaan. Saya percaya bahwa melalui bimbingan Roh Kudus, saya dan saudara telah bertemu di kebaktian bahasa Indonesia ini di Gereja Yewon. Saya yakin bahwa kita akan bersukacita di dalam Tuhan tanpa menghiraukan keadaan dan penderitaan apapun, dan melalui kita Injil akan diberikan dan menyelamatkan 300 suku di Indonesia dan 5.000 suku di seluruh dunia. Pokok bahasan yang pertama adalah aku mengucap syukur kepada Allahku. Dalam ayat 1 sampai dengan 6, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Gereja Filipi yang dimulai sebagai gereja rumah melalui pertemuan dengan Lydia berkembang menjadi gereja yang memiliki semua orang kudus, para penilik jemaat dan diaken seperti yang terlihat dalam ayat 1. Bagaimana gereja Filipi dapat berkembang seperti itu? Pertama, semua orang kudus, para penilik jemaat dan diaken semuanya berada di dalam Kristus Yesus. Mereka memperoleh hidup melalui Yesus Kristus, menikmati hidup itu dan berada dalam berkat yang berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada ayat 1 dan 2 yang mengulangi 3 kali Kristus Yesus, ditekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang dan bahwa Yesus adalah Kristus yang telah datang. Kristus adalah terjemahan dari kata Ibrani Mesias yang berarti yang diurapi. Sedangkan Yesus adalah terjemahan dari kata Ibrani Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Paulus secara berulang menggunakan sebutan Kristus Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus yang datang ke dunia dalam tubuh manusia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kedua, karena Yesus Kristus menjadi kepala gereja dan mereka menjadi hamba Yesus Kristus. Di sini kata hamba yang diterjemahkan dari kata Yunani doulos pada dasarnya merujukan pada seorang budak yang tidak memiliki hak untuk membuat keputusan dan harus sepenuhnya taat pada
kehendak tuannya. Kata ini yang memiliki makna seperti ini digunakan dalam terjemahan Alkitab Ibrani versi Yunani untuk menyebut hamba-hamba Tuhan seperti Musa, Yosua, Daud, dan para nabi, yang berarti orang yang milik Tuhan, yaitu orang yang memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan untuk merujuk pada orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang yang dimiliki oleh Kristus, wakil Kristus, dan orang yang taat dan melayani kehendak Kristus. Ketiga, Paulus dan jemaat Filipi tidak hanya bersekutu dalam dimensi manusiawi, tetapi mereka bersekutu dalam Injil. Injil adalah kabar baik bahwa Yesus datang sebagai Kristus. Injil memberitahukan bahwa Kristus telah menyelesaikan semua masalah manusia, menyelamatkan kita dari kutukan, kebinasaan, dan neraka. Oleh karena itu, hubungan antara Tuhan dan manusia dipulihkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Manusia yang dulunya adalah hamba iblis diselamatkan dari cengkeraman iblis dan diubah saatnya menjadi anak-anak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kata benda koinonia yang berarti persekutuan berasal dari kata koinonos yang berarti rekan kerja, dan memiliki berbagai makna seperti berbagi bersama, dan ikut serta. Dalam Perjanjian Baru, koinonia dapat dipahami sebagai hubungan vertikal antara Allah dan orang-orang kudus serta hubungan horizontal antara sesama orang kudus. Pertama-tama, persekutuan antara Allah dan orang-orang kudus berarti hubungan yang dipulihkan dengan Allah melalui Kristus, yang dengan kita mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan, menerima warisan bersama dan memerintah bersama dengannya. Hal ini menunjukkan pemulihan hubungan dengan Allah yang dulunya adalah musuh dan sekarang kita berdamai dengan Allah. Persekutuan ini terjadi melalui perubahan mendasar dalam sifat manusia. Artinya, persekutuan ini terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali sebagai makhluk baru dan ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Persekutuan antara sesama orang kudus adalah persekutuan yang terjadi di antara orang-orang kudus yang diselamatkan dalam Kristus. Dan persekutuan ini terwujud ketika mereka bersama-sama meneladani Kristus. Mereka bersekutu dengan satu hati, bersama-sama bersuka cita, bersama-sama bekerja sama, dan saling membagi. Namun persekutuan yang sejati antara sesama orang kudus hanya dapat terwujud ketika setiap individu orang kudus memulihkan persekutuan vertikal mereka dengan Allah. Setiap orang kudus di gereja Filipi memulihkan hubungan vertikal mereka dengan Allah, dan dengan demikian mereka dapat berbagi persekutuan horizontal antara sesama orang kudus. Saya hidup dengan berpikir bahwa saya adalah pemilik hidup saya, tetapi ternyata hidup saya sebenarnya dikuasai oleh iblis. Namun Kristus Yesus telah menjadi pemilik hidup saya. Iblis yang tujuannya adalah merampas, menipu, dan membunuh telah menggenggam saya dalam cengkeramannya. Tetapi Kristus menyelamatkan kita yang telah mati, menyembuhkan, membalut, dan memulihkan kita dengan kasih dan belas kasihan yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang, menjadikan kita anak-anak terang adalah Tuhan saya. Saya ingin setiap hari mengucap syukur dan bersuka cita kepada Tuhan saya.
Strategi terbesar iblis adalah mencuri rasa syukur kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hidup kepada saya, menerima kasih Tuhan dalam kebenaran dan Injil, serta membagikan kasih yang telah saya terima dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hidup baru kepada kami, membebaskan jiwa-jiwa dari kegelapan dan menyampaikan kehidupan kepada mereka. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia ini dapat merasakan dengan dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Pokok bahasan yang kedua adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam ayat 7 sampai dengan 11, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Yesus Kristus Allah. Paulus menggunakan ungkapan seperti dalam teks ini untuk menunjukkan bahwa jemaat Filipi sangat berharga baginya, sampai-sampai mereka ada di dalam hatinya. Meskipun Paulus dipenjarakan di Roma karena memberitakan Injil, ia membela mengapa ia memberitakan Injil dan mengapa Injil itu menjadi kabar baik tentang keselamatan. Paulus dapat tetap bersemangat untuk memberitakan Injil, meskipun menghadapi penganiayaan dan kesulitan, karena ia memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil yang ia percayai adalah satu-satunya kebenaran, keselamatan yang mutlak. Jemaat Filipi dapat berpartisipasi dalam kerjasama dengan Paulus dalam penyebaran Injil karena mereka mengetahui, memahami nilai Injil tersebut. Dalam ayat 8, Paulus menjadikan Tuhan sebagai saksi dan menunjukkan betapa besar kasih-Nya terhadap jemaat Filipi. Menjadikan Tuhan yang setia dan maha kuasa sebagai saksi atas perbuatannya berarti bahwa apa yang ia katakan tidak akan pernah salah atau palsu. Ini menunjukkan bahwa kasih Paulus kepada jemaat Filipi adalah tulus dan benar. Dan Tuhan sebagai saksi atas kasih itu memberikan kepastian bahwa apa yang ia ungkapkan adalah sejati. Paulus tidak hanya mengekspresikan perasaan kasihnya, tetapi juga berdoa agar jemaat Filipi ditambah dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena dalam kasih dan semangat kepada Tuhan dibutuhkan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kejahatan. Pembedaan berarti kemampuan untuk membedakan yang jahat dari yang baik, memilih yang baik dan menolak yang buruk, serta kemampuan untuk membedakan yang penting dan yang tidak penting. Cinta tanpa kemampuan untuk membedakan dapat menyebabkan pengabdian yang tidak bijaksana. Selain itu, semangat tanpa pengetahuan mudah terjebak dalam kesalahan. Paulus berdoa agar jemaat Filipi tidak mengulangi kebodohan orang-orang Yahudi yang tanpa pengetahuan dan bijaksana yang benar tentang Tuhan telah mengabaikan kebenaran Tuhan dan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Paulus ingin agar mereka memiliki pengetahuan yang benar bersama dengan kasih agape yang bijaksana. Dalam Roma 10 ayat 2 sampai dengan 3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dengan demikian, cinta harus disertai dengan pengetahuan yang benar dan
kemampuan untuk membedakan yang benar. Paulus berdoa agar jemaat Filipi menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tidak membuat orang lain tersanggung atau jatuh melalui teladan mereka. Saya berharap semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Kristus, dan kemampuan untuk membedakan yang benar sehingga kita dapat hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, menghasilkan buah roh dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagai kesimpulan, setelah ibadah akan ada penghargaan yang disebut penghargaan Gaius. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang menjadikan ibadah sebagai otoritas hidup, berdoa sekali lagi, untuk jemaat menelepon sekali lagi, memberikan perhatian sekali lagi, dan merawat mereka sekali lagi, serta hidup mengikuti teladan Kristus. Ini dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur, mengingat, dan meneladani hidup seperti Kristus. Komunitas kita adalah komunitas Injil yang dipilih oleh Tuhan, yang tidak ada satupun yang kebetulan, dan yang dikirim oleh Tuhan pada waktunya yang tepat. Komunitas kita adalah komunitas Injil yang mengingat anugerah Tuhan yang telah memilih, memanggil, dan mengutus kita. Kita hidup dalam kasih Tuhan yang begitu besar dan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain dengan membawa mereka kepada Yesus Kristus. Minggu ini di Bali ada konferensi pebisnis Asia, sementara di Korea ujian kemampuan akademik perguruan tinggi akan berlangsung. Di Kebaktian Bahasa Indonesia ini, Bapak An dan Ibu Jang, anaknya bernama An Giwan, serta Bapak Yun dan Ibu O, anaknya bernama Yun Eun-hye, akan mengikuti ujiannya. Mohon doakan agar mereka diberikan damai, hikmat, dan kemampuan untuk membedakan jawaban yang benar. Pada konferensi pebisnis Asia Kecil Asia kali ini, Bapak Han bersama istrinya akan menghadiri acara tersebut dan Thomas akan bertemu dengan saya di Bali. Mohon doakan agar Tuhan menyertai dan memberkati bisnis Bapak Han agar berkembang tidak hanya di Korea tetapi juga di Asia. Mohon doakan juga agar Thomas dapat semakin bertumbuh dalam firman Tuhan melalui bergabung dengan gereja Yewon di Bali, dan agar Tuhan memberikan kesempatan yang baru dalam hidupnya melalui pertemuan yang Tuhan sediakan. Tuhanlah yang mengutus orang-orang percaya kebaktian bahasa Indonesia ini, dan Tuhan juga yang membawa orang-orang yang belum percaya yang kami temui di lapangan ke gereja untuk mendengarkan Injil. Saya yakin bahwa Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik dalam kita, dan Dia akan menyelesaikannya hingga hari Kristus Yesus. Karena Tuhan adalah Tuhan perjanjian, kita adalah umat perjanjian. Saat ini juga melalui Tritunggal Maha Kudus, Tuhan sedang melanjutkan pekerjaan keselamatannya. Kita telah melihat, mengalami mujizat ketika kita beribadah bersama-sama dengan teman-teman muslim yang tampaknya mustahil bagi kita. Saya percaya bahwa mereka akan hidup dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut mereka dan memberi kemuliaan kepada Tuhan Bapa kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia kita dapat berjalan dalam perjalanan perjanjian yang indah yang direncanakan oleh Tuhan, menikmati kehidupan yang diperoleh melalui Kristus, membagikannya, menghasilkannya banyak buah, dan hidup dengan memberikan segala kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami bisa menikmati hidup ini, membagikan berkat kehidupan ini dan hidup berbuah dengan berlimpah. Terima kasih telah memulihkan kami sebagai anak-anak Allah sehingga kami dapat memanggil-Mu sebagai Aba Bapa. Kiranya kami hidup dengan menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Allah,
penuh keyakinan dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, serta memperluas kerajaan Allah. Jadikan kami ahli dalam Kristus, hidup dalam iman dengan pengetahuan sejati dan kemampuan membedakan yang benar. Biarlah kami menuntun banyak orang ke jalan yang benar. Bantu kami untuk selalu bersyukur setiap hari kepada Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan memuji dan memuliakan Allah Tritunggal sesuai tujuan Engkau menciptakan kami. Berikan kami kekuatan untuk berpegang secara rohani melawan iblis yang berperang secara rohani melawan iblis yang berusaha mencuri rasa syukur kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan tanpa kehilangan rasa syukur kami. Melalui kami kiranya 60.000 orang Indonesia yang berada di Korea berbalik kepada Tuhan. Pakai kami untuk menegakkan pendeta, pemimpin, dan para remnant Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kami pasti akan menyelesaikannya. Kami bersyukur atas segalanya dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.